Selamat datang di channel Madya Story. Dalam seri video terbaru kami, kita akan mencoba untuk menyelesaikan beberapa teka-teki paling menarik dan membingungkan yang pernah ada. Dari kejadian-kejadian tak terduga hingga fenomena yang belum terjelaskan, kami akan membawa Anda dalam perjalanan penemuan dan pengetahuan. Jadi, sambungkan sabuk pengaman Anda dan bersiaplah untuk petualangan yang penuh teka-teki dan misteri. Selamat menonton! Hari ini kita akan membahas salah satu kasus kriminal yang paling mengerikan dan misterius dalam sejarah Afrika Selatan. Ini adalah kisah Gert van Rooyen dan Joey Haar Hof, pasangan yang diduga melakukan serangkaian penculikan dan pembunuhan anak-anak pada akhir tahun 1980-an. Gert van Rooyen dan Joey Haar Hof adalah pasangan yang tampak biasa. Mereka tinggal di pinggiran kota Pretoria, Afrika Selatan. Namun, di balik tampaknya kehidupan normal, mereka menyembunyikan rahasia yang gelap. Antara tahun 1988 dan 1989, mereka dicurigai menculik setidaknya 6 gadis muda. Penculikan ini dilakukan dengan terencana dan sistematis, membuat orang-orang yang berada di dekat mereka tidak menaruh curiga. Namun, pada 11 Agustus 1989, rahasia gelap mereka terbongkar. Seorang gadis berusia 11 tahun, Joan Boosen, berhasil melarikan diri dari cengkeraman mereka. Dalam keadaan ketakutan dan terluka, Joan melompat dari mobil Van Rooyen di pusat kota Pretoria dan segera melaporkan insiden tersebut ke polisi. Deskripsi Joan tentang pasangan tersebut dan rumah mereka cukup detail sehingga polisi dapat segera melacak dan menemukan lokasi tempat mereka tinggal. Sayangnya, pasangan itu berhasil melarikan diri sebelum polisi tiba. Namun, apa yang ditemukan polisi di rumah tersebut mengkonfirmasi kecurigaan mereka. Polisi menemukan sejumlah bukti yang mencurigakan, termasuk pakaian anak-anak dan kacamata. Namun, mereka tidak menemukan korban lainnya atau bukti langsung dari pembunuhan. Hal ini meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab dan memicu serangkaian penyelidikan yang intensif. Dugaan penculikan dan pembunuhan ini menggemparkan masyarakat Afrika Selatan. Media meliput kasus ini dengan intens, dan upaya pencarian skala besar dilakukan, tetapi sayangnya, upaya ini tidak menghasilkan banyak petunjuk. Beberapa bulan kemudian, pada 15 Januari 1990, berita mengejutkan lainnya muncul. Gert van Rooyen dan Joey Haar Hof ditemukan tewas dalam apa yang tampaknya adalah peristiwa pembunuhan bunuh diri. Menurut laporan, Van Rooyen menembak Haar Hof sebelum menembak dirinya sendiri. Kematian mereka meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana mereka bisa melakukan kejahatan ini selama ini tanpa terdeteksi? Apa motif mereka? Dan yang paling penting, apa yang terjadi pada gadis-gadis yang mereka culik? Tak satu pun dari 6 gadis yang diduga diculik oleh pasangan ini pernah ditemukan. Banyak yang percaya bahwa mereka mungkin telah dibunuh dan dikubur di suatu tempat yang belum diketahui. Pada tahun-tahun berikutnya, penyelidikan berlanjut. Penggalian dilakukan di berbagai lokasi berdasarkan petunjuk dan laporan dari publik, tetapi sayangnya, semua upaya ini belum menghasilkan petunjuk konkret tentang keberadaan korban. Kasus ini menjadi salah satu misteri kriminal yang paling mengerikan dan belum terpecahkan dalam sejarah Afrika Selatan. Penyelidikan ini juga membawa kepada pengungkapan detail yang lebih mendalam tentang Van Rooyen dan Haar Hof. Mereka ternyata memiliki sejarah kriminal dan masalah psikologis. Joey Haar Hof, khususnya, adalah figur yang kompleks dan mengganggu. Dia adalah mantan guru yang pernah dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anaknya sendiri. Gert van Rooyen juga memiliki sejarah kriminal. Dia pernah dipenjara karena percobaan penculikan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Namun, setelah dibebaskan dari penjara, dia tampaknya telah memulai kehidupan baru dan menjadi kontraktor bangunan yang sukses, yang memungkinkan dia untuk menyembunyikan kegiatan kriminalnya. Pada akhirnya, kasus Gert van Rooyen dan Joey Haar Hof menunjukkan betapa sulitnya mengungkap kebenaran di balik kejahatan yang mengerikan ini. Meski begitu, kasus ini tetap menjadi contoh penting tentang pentingnya kepedulian masyarakat dan perlindungan terhadap anak-anak. Meski sudah lebih dari 3 dekade sejak kejahatan ini terjadi, harapan untuk menemukan jawaban dan keadilan untuk korban dan keluarga mereka masih ada. Kasus ini juga merupakan pengingat bagi kita semua tentang pentingnya melindungi yang paling rentan di masyarakat kita. Terima kasih telah menonton video ini.
Kami berharap dengan membawa perhatian ke kasus seperti ini, kita dapat membantu mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan. Jangan lupa untuk subscribe dan beritahu kami di komentar apa yang Anda pikirkan tentang kasus misterius ini. Selalu ingat, kepedulian Anda dapat membuat perbedaan. Sampai jumpa di video berikutnya.